Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Hai hai hai, apa kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi bersama Miss Gea. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa di like, subscribe, and share ya teman-teman, agar Miss Gea semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Teman-teman, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 5, subtema 2. Perubahan cuaca. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi-materi yang ada di tema 5 subtema 2. Perubahan cuaca. Teman-teman, kalian tahu tidak? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Kalau perubahan cuaca apa ya maksudnya? Perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Nah, ini adalah contoh gambar dari berbagai macam cuaca teman-teman. Ada cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Teman-teman tahu tidak? Ternyata keadaan cuaca antara wilayah yang satu dan wilayah lainnya berbeda teman-teman. Hal itu dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya karena perbedaan suhu udara dan kelembaban udara. Kira-kira kenapa ya suhu dan kelembaban udara di tiap daerah itu bisa berbeda? Suhu dan kelembaban udara di setiap daerah berbeda karena sudut pemanasan matahari di satu tempat dengan tempat lain juga berbeda. Misalnya saja saat ini kita sering merasakan perubahan cuaca yang tidak menentu. Misalnya saat siang hari suhu udara terasa sangat panas dan terik. Namun saat malam hari udara terasa sangat dingin, bahkan turun hujan. Oh iya teman-teman, kalian pernah mendengar tidak istilah cuaca ekstrim? Apa ya yang dimaksud dengan cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca secara cepat dan tiba-tiba. Kalau istilah musim pancaroba, apakah kalian pernah mendengarnya? Ternyata musim pancaroba dan cuaca ekstrim itu saling berkaitan teman-teman. Musim pancaroba adalah masa peralihan dari musim penghujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Pada masa peralihan tersebut, biasanya cuaca berubah-ubah secara tidak menentu. Ada 3 hal yang mempengaruhi keadaan cuaca, yaitu matahari, angin, dan air. Matahari dapat menghasilkan energi yang dapat mengendalikan air. Angin membawa awan dan bergerak menuju tempat yang lebih tinggi sambil membawa uap air sehingga terjadi hujan. Teman-teman, ternyata cuaca dan perubahan cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada musim hujan, misalnya curah hujan tinggi, sehingga ketersediaan air di bumi sangat banyak. Sebaliknya, pada musim kemarau, ketersediaan air di bumi berkurang, bahkan terkadang mengalami kekeringan, sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Yuk kita simak 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pengaruh cuaca terhadap kegiatan bercocok tanam. Kegiatan pertanian, baik pertanian sawah maupun pertanian perkebunan, sangat dipengaruhi oleh cuaca. Saat cuaca hujan, tanah persawahan dan perkebunan menjadi basah dan lembab. Sebagian tumbuhan menyukai kondisi tanah yang basah dan lembab. Akan tetapi, jika terlalu basah dan lembab, akan menyebabkan akar-akar tanaman menjadi busuk dan akhirnya mati. Apalagi jika sampai terjadi banjir, maka padi yang baru ditanam bisa mati.
Nah, teman-teman, di sini ada contoh gambar sawah yang tumbuh subur dengan pengairan yang cukup. Dan juga ada gambar sawah yang rusak akibat kebanjiran. Yang kedua, pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman. Pada musim kemarau, cuaca panas. Panas matahari sebenarnya juga penting untuk membantu pertumbuhan tanaman. Akan tetapi, jika musim panas terlalu panjang, akan menyebabkan tanah menjadi kering. Tanaman menjadi kekurangan air dan akhirnya mati. Hanya beberapa jenis tanaman yang dapat bertahan di kondisi cuaca yang sangat panas, seperti tanaman kaktus atau tanaman yang berselaput lilin. Yang ketiga, pengaruh cuaca terhadap proses pengeringan. Pada musim kemarau, suhu udara sangat panas sehingga mempermudah atau mempercepat proses pengeringan. Contohnya seperti pengeringan pakaian, pengeringan pada proses pembuatan garam, pengeringan pada proses pembuatan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Sebaliknya, proses pengeringan tersebut tidak akan berjalan maksimal pada musim hujan. Pakaian yang bisa kering dalam waktu 1 hari pada musim kemarau terkadang harus selesai 2 atau 3 hari pada musim hujan. Ini terkadang juga menyebabkan aroma pakaian menjadi kurang sedap. Begitu juga pada proses pembuatan ikan asin dan kerupuk. Jika tidak didukung panas yang cukup, hasilnya tidak akan maksimal. Yang keempat, pengaruh cuaca terhadap jenis pakaian yang digunakan. Teman-teman tahu tidak, cuaca juga mempengaruhi jenis pakaian yang dipakai orang. Saat musim hujan, karena suhu udara sangat dingin, orang menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuh. Misalnya pakaian dari bahan wol. Sebaliknya, pada cuaca panas, orang cenderung menghindari pakaian tebal dan memilih menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal dan menyerap keringat. Misalnya pakaian dari bahan katun. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang muatan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Sikap bersatu dalam keberagaman. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik beragam suku bangsa. Dalam masyarakat yang beragam, diperlukan sifat persatuan. Sifat persatuan ini akan memunculkan kerukunan antar anggota masyarakat yang berbeda-beda suku bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. Kalian tahu tidak, sikap bersatu merupakan cerminan sila Pancasila yang keberapa ya? Yap, betul sekali. Sikap bersatu merupakan cerminan sila Pancasila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Teman-teman, ternyata sikap bersatu dapat memberi manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kepedulian. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghargai antar teman. Dan yang keempat, menghindari pertengkaran. Sekarang kita simak yuk contoh sikap bersatu di sekolah. Yang pertama, selalu mengerjakan tugas piket bersama. Yang kedua, berteman tanpa membedakan suku dan agama. Yang ketiga, tidak mengejek perbedaan yang dimiliki antar sesama teman. Contoh sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti atau gotong royong. Yang kedua, melakukan musyawarah ketika menyelesaikan masalah. Yang ketiga, saling tolong-menolong ketika ada yang membutuhkan. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan matematika. Menentukan bilangan pecahan yang lebih besar dan pecahan senilai. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu ya tanda-tanda berikut ini. Ini adalah tanda lebih besar. Ini adalah tanda lebih kecil. Dan ini adalah tanda sama dengan. Sekarang kita coba yuk
menentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Ternyata dalam menentukan bilangan pecahan yang lebih besar bisa dilakukan dengan dua cara teman-teman. Yang pertama yaitu dengan cara kali silang dan yang kedua dengan cara memperhatikan bilangan penyebut dan bilangan pembilang. Baiklah teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pecahan. Angka yang di atas ini adalah pembilang dan angka yang di bawah ini adalah penyebut. Baiklah, sekarang kita akan coba menentukan bilangan pecahan mana yang lebih besar. Di sini kita bisa menggunakan dengan dua cara teman-teman. Cara yang pertama yaitu dengan cara kali silang dan yang kedua dengan cara memperhatikan angka pembilang dan angka penyebut. Sekarang kita coba dulu yuk dengan cara kali silang ya. Caranya kita lihat dulu. Di sini ada dua bilangan pecahan. Ada pecahan 3/4 dan pecahan 3/6. Kira-kira pecahan mana ya yang lebih besar? Oke, sekarang kita akan coba dengan kali silang ya. Jadi, kali silang itu angka penyebut dikalikan dengan angka pembilang yang sebelahnya. Seperti ini ya. Kita akan coba kali silang. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita tulis di atasnya ya. Sekarang 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, jadi coba sekarang kalian perhatikan. Angka mana yang lebih besar? 18 atau 12? Yap, betul sekali. 18 lebih besar ya teman-teman. Berarti bilangan pecahan 3/4 itu lebih besar daripada pecahan 3/6. Berarti kita beri tanda lebih besar ya teman-teman. Ingat besar. Kalau kita tuliskan seperti huruf B ya. Besar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat dengan cara kedua. Cara yang kedua itu, teman-teman, kita perhatikan di sini angka pembilangnya itu sama ya. 3 dan ini juga 3. Berarti angka pembilangnya sama. Nah, jika angka pembilangnya sama, maka kita perhatikan sekarang angka penyebutnya. Jika angka penyebutnya itu lebih besar, itu berarti makin kecil nilai pecahan tersebut, teman-teman. Kita lihat di sini. Di sini angka penyebutnya yang lebih besar yang mana? Tentu yang 6 ya. Nah, jadi jika angka pembilangnya ini sama, kalian tinggal lihat penyebutnya mana yang lebih besar. Nah, angka penyebut yang lebih besar itulah nilainya itu pecahannya berarti semakin kecil ya, teman-teman. Kita bisa buktikan sendiri di sini. Ternyata 3/6 itu lebih kecil ya daripada 3/4. Nah, sekarang kita coba yuk dengan contoh yang lain. Kita akan coba mengerjakan dengan cara kali silang dulu ya. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 7 sama dengan 35. Kira-kira mana yang lebih besar ya teman-teman? Yap, betul sekali, 35. Berarti 2/5 lebih kecil daripada 7/5. Kita beri tanda lebih kecil ya, atau kurang dari. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan cara kita melihat angka pembilang dan angka penyebutnya ya. Coba kalian perhatikan teman-teman. Di sini angka penyebutnya itu sama ya, yaitu angka 5. Nah, jika angka penyebutnya itu sama, maka tinggal kita lihat teman-teman.
Makin besar angka pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Coba kita lihat, di sini angka pembilangnya itu yang lebih besar adalah 7. Berarti 7/5 ini nilai pecahannya itu lebih besar ya teman-teman. Bisa kita buktikan di sini dengan cara kali silang tadi. Karena terbukti 7/5 itu lebih besar daripada 2/5. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi ya teman-teman. Kalau yang tadi angka pembilangnya itu sama, kalian tinggal lihat angka penyebutnya. Nah, makin besar angka penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Sebaliknya, jika angka penyebutnya sama, kemudian kita lihat angka pembilangnya, semakin besar angka pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenal atau menentukan pecahan senilai. Di sini Miss Gia punya contoh pecahan 1/2 ternyata senilai dengan pecahan 2/4. Nah, bagaimana ya cara kita menentukan pecahan senilai? Di sini Miss Gia punya contoh 3/5. Kira-kira pecahan 3/5 ini senilai dengan pecahan berapa ya? Nah, kalian bisa mengerjakannya dengan dua cara teman-teman. Ada dengan cara perkalian dan juga dengan cara pembagian. Sekarang kita coba dulu dengan cara perkalian ya. Nah, caranya itu tinggal kalian kalikan teman-teman. Nah, mengalikannya itu dengan bilangan yang sama ya. Di sini misalnya Miss Gia mau mengalikan dengan angka 2. Nah, jika pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya pun harus dikali 2 ya. Kalian boleh memilih angka berapapun asalkan angkanya sama. Sekarang kita coba ya hitung. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 3/5 senilai dengan 6/10. Sekarang coba kita lihat contoh yang lain ya. Di sini Miss Gia punya nilai pecahan 1/4. Nah, kira-kira pecahan berapa yang senilai dengan 1/4? Di sini Miss Gia mau mengalikan dengan angka 3 ya. Kita coba kali 3. Ingat, kalian boleh mengalikan dengan angka berapapun asalkan sama ya angkanya. Yuk kita coba hitung. 1 kali 3 sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi, pecahan 1/4 senilai dengan pecahan 3/12. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan dengan cara pembagian ya teman-teman. Di sini Miss Gia punya contoh pecahan 8/10. Kira-kira pecahan berapa ya yang senilai dengan 8/10? Nah, caranya dengan kita bagi menggunakan angka yang sama seperti tadi teman-teman. Hanya saja sekarang kita caranya dibagi ya. Nah, 8 misalnya di sini Miss Gia ingin dibagi 2 ya. Nah, sama caranya teman-teman. Syaratnya itu dibagi dengan angka yang sama. Kalau yang tadi ini dikali, sekarang dibagi ya. Oke, sekarang kita coba bagi. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, pecahan 8/10 senilai dengan pecahan 4/5. Sekarang bagaimana kalau kita coba dengan menggunakan teknik perkalian? Yuk kita coba ya. 8/10. Sekarang kita akan coba menggunakan dengan teknik perkalian ya.
Di sini Miss Gea akan mengalihkan dengan angka 4. Kita coba kali ya. 8 kali 4 sama dengan 32. 10 kali 4 sama dengan 40. Nah, teman-teman, sekarang bisa kita coba buktikan dengan cara perkalian silang ya. Benar tidak sih 8/10 itu senilai dengan 4/5? Cara membuktikannya dengan cara kali silang yang tadi kita pelajari ya teman-teman. Yuk kita coba hitung. 8/10 dan pecahan 4/5. Coba kita kali silang ya, betul tidak senilai? 5 kali 8 sama dengan 40. 10 kali 4 sama dengan 40. Wah, berarti sama ya teman-teman. Mereka senilai. 8/10 sama dengan 4/5. Terbukti ya? Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Teman-teman, kali ini kita akan mengetahui tinggi rendahnya bunyi dalam sebuah lagu. Ternyata, sebuah lagu dapat dinyanyikan dengan nada, tempo, dan irama berbeda-beda dengan cara mengubah ulang lagu. Nah, sekarang kita perhatikan bersama-sama yuk tinggi dan rendahnya bunyi pada video lagu Burung Kutilang. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jamu-jamu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.